Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal itu bukan tradisi pagan, Natal itu tradisi sorgawi. Karena yang pertama kali merayakan Natal adalah malaikat. Karena kelahirannya adalah sukacita bagi dunia. Karena dunia telah bersukacita bahwa dia telah lahir, tapi terlebih-lebih lagi dunia bersukacita karena dia telah mati dan hidup kembali. Makanya ayat yang saya ambil, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Di dalam satu ayat itu, seluruh tema Injil Mesias itu diberitakan. Karena kasih dia datang, dia lahir. Karena kasih ia mati, karena kasih ia hidup. Maka karena kasih kita dipulihkan di dalam hidup itu. Jadi jangan saya temui di tempat ini Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Kristus. Karena tanpa dia kita bukanlah apa-apa. Cintailah Kristus dengan segenap hatimu. Kristus adalah Raja dan tidak ada suatu apapun di semesta ini di mana Kristus bukanlah rajanya. Dia adalah penguasa segala sesuatu. Kristus berkata dalam Matius 28 ayat 17-18 bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sang Bapa yang Maha Kuasa itu telah menyerahkan kepenguasaan dan ketuhanan itu kepada Kristus yang adalah firman-Nya. Maka di hari pengadilan kelak, ketika dia menghakimi, dia mengenali dan memeteraikan engkau bahwa ia adalah hakim, tetapi sekaligus adalah pembelamu. Maka tidak ada kebinasaan bagi kita. Dan jangan kecap itu sendirian. Bagikanlah Injil ini. Kita semua dipanggil jadi saksi, bukan? Siapa yang di sini dipanggil berleha-lehalah kau di dunia ini? Bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, engkau disuruh dalam Kejadian 1 ayat 28 itu apa? Berkuasalah atas bumi ini, beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi. Kita menjadi penguasa atas bumi ini. Tapi karena dosa ada, maka dosa yang menjadi penguasanya. Maka agar kembali pada keadaan yang semula, saya pikir ada ayatnya di belakang. Percayalah kepada dia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang dan merayap di bumi. Penguasa itu artinya Tuhan. Jadi dia bahasa Yunani kurios. Jadi kita memang adalah penguasa di bumi ini sejak semula. Karena memang kita dicipta di sini. Tapi dosa itu telah merusak segala sesuatu. Tetapi salib Kristus, Injil Kristus telah memulihkan segala sesuatu. Karena ia telah berkata di kayu salib, tete lestai. Sudah selesai. Sebagai penutup, pada akhirnya saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Anda sudah mengerti bahwa mengapa Anda harus percaya kepada Kristus, mengapa Anda harus datang kepada Kristus, dan mengapapun Anda harus dipanggil untuk menjadi alat bagi kemuliaan Kristus, terlebih anak-anak muda, gunakanlah segala talenta yang ada padamu untuk menginjili semua orang. Injililah semua orang di dalam apapun yang kamu miliki. Kamu boleh berambisi jadi kaya, kamu boleh berambisi jadi kuat, kamu boleh berambisi menjadi bijaksana. Tetapi Nabi Yeremia memperingatkan kamu, janganlah kamu bermegah karena kekayaanmu, kekuatanmu, dan kebijaksanaanmu. Tapi biarlah engkau bermegah oleh karena engkau mengenali dan memahami bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Belas kasih dinyatakan oleh Sang Bapa, keadilan dinyatakan oleh firman yang hidup di dalam salib itu, dan kebenaran itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka di dalam kepenuhan Allah Tritunggal, engkau mengenali siapa Allah yang sejati. Maka teguhlah dan diamlah di dalam Injil itu, berbuah lebat dan pergilah ke seluruh bangsa, agar ketika engkau mati, engkau mengucapkan apa yang diperkatakan Rasul Paulus, bahwa hidupku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Aku mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu bukan karena aku sendiri telah sempurna di hadapan Allah. Aku adalah orang berdosa, sama seperti engkau adalah orang berdosa.
Mungkin aku juga adalah orang yang paling berdosa daripada engkau yang duduk di sana. Tapi mengapa aku harus menyatakan ini? Aku menyatakan ini agar di dalam keberdosaanku lah kemuliaan Allah dinyatakan. Jikalau ada tertulis bahwa di dalam kelemahan Rasul Paulus kuasa Kristus menjadi nyata, apakah aku tidak dapat mengatakan bahwa di dalam keberdosaanku lah kemuliaan Allah dinyatakan melalui pengampunannya di dalam Injil. Berbahagialah dan setialah untuk selama-lamanya. Pergilah dan berbuahlah. Tuhan memberkati.